Halo, kawan-kawan semua. Kita berjumpa kembali dalam topik memperkenalkan Marxisme, khususnya Marxisme sebagai analisis sosial dan ekonomi politik. Dalam kesempatan yang lalu, kita sudah berkenalan dengan Marxisme sebagai alat analisis sosial dan ekonomi politik. Kita juga berkenalan sekilas dengan 4 komponen analisis dari Marxisme, yaitu materialisme dialektis, materialisme historis, analisis kelas, dan ideologi dan kesadaran palsu. Dalam kesempatan ini, kita coba mendalami komponen yang pertama, yaitu materialisme dialektis. Nah, kawan-kawan, istilah materialisme dialektis itu sendiri bukan berasal dari Karl Marx atau Friedrich Engels. Istilah ini berasal dari Karl Kautsky yang hidup dalam kurun waktu 1854 sampai 1938, seorang yang dikenal sebagai pakar Marxisme setelah Marx dan Engels sendiri. Nah, istilah ini kemudian dipopulerkan oleh Kautsky tentu setelah kematian Marx dan Engels melalui gerakan buruh internasional yang dikenal sebagai Internasional Kedua atau Internasionale Dua. Isi konseptual dari materialisme dialektis sudah barang tentu berasal dari Marx dan Engels. Nah, apa itu materialisme dialektis? Materialisme dialektis adalah metode filosofis yang mendasar dari Marxisme. Ini adalah cara kaum Marxis memahami realitas, sejarah, masyarakat, dan perubahan. Ketika kaum Marxis menggunakan materialisme dialektis sebagai alat analisis, mereka merujuk pada suatu metode yang spesifik untuk berpikir dan menyelidiki dunia, khususnya fenomena sosial dan ekonomi politik. Nah, materialisme dialektis, sesuai dengan namanya, memadukan dua ide utama, yaitu dialektika dan materialisme. Dialektika adalah suatu cara untuk atau suatu cara memahami perubahan melalui kontradiksi-kontradiksi. Sedangkan materialisme adalah keyakinan bahwa dunia materi, yakni kondisi-kondisi ekonomi, produksi, realitas fisik, bersifat primer dan menentukan idea-idea, budaya, politik, dan kesadaran. Nah, hubungan antara dialektika dan materialisme dikemukakan oleh Engels dalam misalnya karyanya Dialectic of Nature tahun 1883. Beliau mengatakan, motion is the mode of existence of matter. Never anywhere has there been matter without motion, or motion without matter, nor can there be. Gerak adalah cara berada materi. Tidak pernah ada materi tanpa gerak.
atau gerak tanpa materi. Itu tidak mungkin ada. Dalam karya yang sama, Engels juga mengatakan, dialectics, so-called objective dialectics, prevails throughout nature. And so-called subjective dialectics, or dialectical thought, is only the reflection of the motion through opposites, which asserts itself everywhere in nature, and which, by the continual conflict of the opposites and their final passage into one another, or into higher forms, determines the life of nature. Dialektika, yang disebut dialektika objektif, berlaku di seluruh alam. Dan yang disebut dialektika subjektif atau pemikiran dialektis hanyalah refleksi dari gerak melalui hal-hal yang berlawanan yang menegaskan dirinya di mana-mana di dalam alam dan yang melalui konflik yang terus-menerus dari hal-hal yang berlawanan dan pada akhirnya saling merasuki satu sama lain atau kepada bentuk yang lebih tinggi menentukan kehidupan alam. Nah, sekarang kita coba lihat materialisme atau sisi materialis dari materialisme dialektis. Ide atau gagasan pokoknya adalah kondisi-kondisi material kehidupan, yakni bagaimana manusia memproduksi dan mereproduksi eksistensi mereka, perkakas-perkakas, teknologi, tanah, pabrik-pabrik, hubungan-hubungan kerja, adalah fondasi masyarakat. Jadi ide pokok dari materialisme adalah kondisi-kondisi material kehidupan adalah fondasi masyarakat. Sedangkan ide-ide agama-agama, hukum-hukum, undang-undang, moralitas, seni, politik, dan budaya disebut sebagai suprastruktur atau bangunan atas muncul dari dan mencerminkan kondisi-kondisi material ini. Kondisi-kondisi material disebut juga basis atau basis ekonomi. Contoh, kemunculan kapitalisme industri di Eropa abad 19 telah menciptakan kelas pekerja modern, proletariat atau kelas buruh, dan kelas pemilik pabrik, burjuasi. Realitas ekonomi ini membentuk politik, yakni munculnya liberalisme, undang-undang perburuhan, membentuk budaya, individualisme, bahkan membentuk agama, etika kerja Protestan ya sebagai dukungan ideologis bagi kapitalisme. Nah, materialisme mengatakan jangan memulai analisis kita dengan ide-ide atau kepercayaan-kepercayaan. Tapi mulailah analisis kita dengan bagaimana orang memproduksi dan mendistribusikan kebutuhan-kebutuhan hidup. Ini materialisme ya. Sisi materialis dari materialisme dialektis. Sekarang sisi dialektisnya, dialektika. Nah, dialektika, kawan-kawan, adalah suatu metode untuk memahami gerak, perubahan, dan perkembangan melalui kontradiksi-kontradiksi. Dengan menalar secara dialektis, kita memahami realitas secara konkret dalam segala gerak, perubahan, perkembangan, dan kesaling terkaitannya. Dengan sisi-sisi yang berlawanan dan bertentangan dalam satu kesatuan. Nah, dalam karyanya Socialism, Utopian, and Scientific tahun 1880, Engels mengatakan the whole world, natural, historical, intellectual, is represented as a process, as in a constant motion,
change, transformation, development. And the attempt is made to trace out the internal connection that makes a continuous whole of all this movement and development. Artinya seluruh dunia, baik alami, historis, intelektual, direpresentasikan sebagai suatu proses, yaitu dalam gerakan, perubahan, transformasi, dan perkembangan yang konstan atau perkembangan yang terus-menerus. Dan upaya dilakukan untuk menelusuri hubungan internal yang membuat seluruh gerak dan perkembangan ini menjadi satu kesatuan yang berkelanjutan. Nah, proses dialektis yang mendasar, ya, kalau kita coba sederhanakan, terdiri dari tesis, antitesis, dan sintesis. Ya, proses dialektis yang mendasar ya, terdiri dari tesis, antitesis, dan sintesis. Tesis merujuk pada suatu keadaan atau kondisi tertentu. Tesis, ya. Antitesis, kekuatan yang berlawanan atau berkontradiksi yang ada di dalam tesis dan melawan tesis tersebut. Sintesis, suatu keadaan baru yang muncul dari benturan, konflik, perjuangan, pertentangan antara tesis dan antitesis. Pada gilirannya sintesis itu menjadi tesis baru dan proses berlanjut. Tesis, antitesis, sintesis. Sintesis adalah tesis baru, kemudian muncul antitesis, sintesis, dan seterusnya. Nah, prinsip-prinsip dialektis yang ditekankan Marx adalah pertama ya, segala sesuatu berada dalam gerak dan perubahan yang konstan. Tidak ada yang statis. Tidak ada yang ajak. Tidak ada yang tetap. Kedua, perubahan muncul dari kontradiksi-kontradiksi eksternal. Kontradiksi-kontradiksi internal. Hal-hal yang berlawanan di dalam sesuatu yang sama. Bukan semata dari kekuatan-kekuatan eksternal atau kekuatan-kekuatan dari luar. Yang ketiga, perubahan-perubahan kuantitatif ya. Akumulasi yang gradual, perlahan-lahan. Pada akhirnya bermuara pada lompatan-lompatan kualitatif. Transformasi yang serta-merta dan mendasar, radikal, menyeluruh. Yang keempat, hal-hal yang berlawanan saling berhubungan dan saling merasuki. Misalnya, kapitalis dan buruh atau proletar saling bergantung satu sama lain, namun antagonistis atau bertentangan. Nah, contoh ya, kita beri contoh dalam ekonomi politik. Tesis kapitalisme, satu sistem perekonomian yang didasarkan pada kepemilikan pribadi atas produksi, kerja upahan, dan profit motif atau motif untuk menuai laba. Yang kedua, antitesisnya, ya, kontradiksi internal yang bekerja di dalam kapitalisme. Dorongan untuk mencari profit atau laba mengharuskan atau memaksa para kapitalis atau borjuis untuk membayar para pekerja atau buruh lebih rendah daripada nilai komoditas yang mereka hasilkan. Maka buruh atau pekerja menjadi lebih miskin bila dibandingkan dengan kekayaan yang mereka ciptakan. Kemudian terjadilah krisis overproduksi atau krisis kelebihan produksi, penurunan tingkat profit atau tingkat laba si kapitalis, dan polarisasi kelas.
semakin tajam antagonisme antara kelas pekerja atau buruh dan kelas kapitalis atau burjuis. Lalu ketiga, sintesisnya bagaimana? Ya, sekurang-kurangnya hasil potensialnya akan seperti apa? Sintesisnya adalah perjuangan kelas semakin intensif, semakin mendalam, semakin tajam. Dan terbuka kemungkinan untuk menggulingkan kapitalisme. Terjadi penggulingan revolusioner terhadap kapitalisme. Dan hasilnya adalah sosialisme. Kepemilikan kolektif atas alat-alat produksi. Nah, ini perlu ada catatan kecil, ya. Ini semua bukan proses yang mekanis atau otomatis. Tindakan manusia dalam hal ini perjuangan kelas memiliki sifat yang menentukan, memainkan peran yang menentukan. Tetapi kontradiksi-kontradiksi menciptakan kondisi-kondisi dan tekanan-tekanan untuk terjadinya perubahan. Nah, ini dia. Nah, sekarang coba kita terapkan ya materialisme dialektis ini ya eh, sebagai alat analisis kita terapkan untuk melakukan analisis ya, analisis sosial dan ekonomi politik. Nah, materialisme dialektis itu mengarahkan kita untuk bertanya. Ya, pertama ya, apa saja kondisi-kondisi material yang berlaku dalam suatu masyarakat? Cara produksinya, bagaimana hubungan-hubungan kelasnya, dan tingkat perkembangan teknologinya. Yang kedua, kita mengajukan pertanyaan. Apa saja kontradiksi-kontradiksi internal yang ada dalam sistem yang berlaku dalam masyarakat atau suatu masyarakat tertentu. Yang ketiga, bagaimana kontradiksi-kontradiksi ini terwujud dalam konflik-konflik sosial, politik, dan ideologis. Empat, lompatan-lompatan kualitatif apa yang mungkin muncul dari ketegangan-tegangan ini, ketegangan-ketegangan ini. Apakah berupa reformasi, pembaruan, revolusi, atau krisis-krisis yang berkepanjangan. Lalu yang kelima, kita ajukan pertanyaan, bagaimana ide-ide, budaya, hukum dan perundangan, agama, politik mencerminkan dan memperkuat ya basis ekonomi yang mendasarinya. Nah, sekarang kita coba berikan contoh ya penerapannya dalam konteks Indonesia masa kini. Ya, pertama soal basis material. Indonesia kontemporer, Indonesia masa kini, masyarakat kita sekarang, ya, sistem ekonomi yang berlaku adalah kapitalisme yang berorientasi pada ekspor. Ya, kapitalisme yang berorientasi ekspor yang didominasi oleh oligarki, investasi asing, pekerjaan informal yang tidak stabil, dan konsentrasi lahan, pemusatan kepemilikan dan penguasaan lahan di perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Yang kedua, kita bicara tentang kontradiksi-kontradiksi. Ada konsentrasi kekayaan, pemusatan, penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang, oligarki. Di satu sisi dan kemiskinan yang meluas tengah-tengah masyarakat. Lalu kebutuhan akan pertumbuhan ekonomi di satu sisi. Tapi fakta, kenyataan kerusakan lingkungan yang semakin parah. Lalu integrasi global Indonesia terintegrasi dengan kapitalisme dunia. Pada sisi lain,
kedaulatan nasional, ada suatu aspirasi terhadap kedaulatan nasional. Yang ketiga, kita bicara manifestasi dari kontradiksi-kontradiksi itu, ya, pemogokan buruh, konflik-konflik lahan, di mana kaum tani memperjuangkan hak mereka atas lahan. Protes-protes mahasiswa terhadap politiknya oligarki dan meningkatnya kesenjangan sosial. Lalu empat, ya, wawasan dialektisnya. Ketegangan-ketegangan ini dapat menyebabkan reformasi, sekedar reforma, misalnya berupa lahirnya produk perundang-undangan perburuhan yang lebih kuat, atau terjadi krisis yang lebih mendalam. Nah, dalam pada itu memang perlu kita lihat keberadaan organisasi kelas, organisasi perjuangan politik kaum buruh. Nah, kawan-kawan, materialisme dialektis, ya, adalah metode Marxis untuk menganalisis masyarakat yang dimulai dengan kondisi-kondisi material, ya, ekonomi, dengan mengidentifikasikan kontradiksi-kontradiksi internal di dalam kondisi-kondisi itu, dan memahami bagaimana kontradiksi-kontradiksi itu mendorong perubahan historis melalui konflik dan transformasi. Nah, materialisme dialektis adalah suatu cara berpikir yang dinamis, relasional, dan didasarkan secara historis. Bukan sebuah rumusan yang saklek, ketat, tapi satu lensa untuk menyingkapkan kekuatan-kekuatan yang mendasari dan membentuk kehidupan sosial dan ekonomi politik. Nah, inilah perkenalan kita dengan Marxisme sebagai alat analisis sosial dan ekonomi politik, khususnya komponen yang pertama, materialisme dialektis. Kita akan lanjutkan dalam kesempatan berikutnya, berkenalan dengan komponen-komponen lain dari Marxisme.